Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak dan teman-teman, perkenalkan saya Witri Ramadhani dengan NIM 240222127 dari Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini. Izin untuk menyampaikan hasil artikel saya yang itu tentang media sosial dan kesehatan mental remaja. Adapun latar belakang dari materi saya ini yang dimana perkembangan teknologi digital itu telah menjadikan media sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan remaja. Yang dimana media sosial itu tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai tempat memperoleh informasi, hiburan, serta membangun hubungan sosial. Nah, tingginya penggunaan media sosial pada remaja ini itu menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan mental, sehingga perlu dikaji dalam perspektif SDG 3 tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan. Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu bertujuan untuk yang pertama menganalisis pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja, yang kedua mengidentifikasi dampak positif penggunaan media sosial pada remaja, dan yang ketiga mengidentifikasi dampak negatif penggunaan media sosial, dan keempat menjelaskan hubungan media sosial dengan kesejahteraan mental dalam perspektif SDG 3. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan media sosial secara sehat dan secara bijak. Baik, media sosial pada perkembangan remaja saat ini, media sosial telah menjadi ruang sosial digital yang penting bagi remaja atau Gen Z dan milenial. Melalui media sosial, remaja dapat mengekspresikan diri, membangun identitas, memperluas jaringan pertemanan, serta memperoleh pengakuan sosial. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa media sosial itu memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dalam psikologi remaja. Adapun kesehatan mental remaja itu merupakan kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak. Nah, pada masa remaja, kesehatan mental itu sangat penting karena remaja berada dalam tahap perkembangan yang rentan terhadap tekanan emosional dan pengaruh lingkungan, termasuk lingkungan digital. Nah, adapun teori berbanding tentang sosial emosional ini, yaitu saya di sini mengambilkan teori dari menurut Social Comprehension Theory dari Pastier 1954, yaitu individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, dalam menggunakan media sosial, remaja itu sering melihat kehidupan orang lain yang tampak ideal di media sosialnya sehingga dapat menimbulkan yang pertama, rasa tidak puas terhadap diri sendiri, insecure. Yang kedua, itu rendahnya harga diri, kayak membandingkan dirinya itu lebih jauh tertinggal sama teman yang lain. Nah, yang ketiga, kecemasan sosial emosionalnya. Selanjutnya, dampak negatif dari media sosial yang itu menggunakan media sosial yang berlebihan itu dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental remaja. Antara lain yaitu yang pertama, kecemasan dan depresi, gangguan tidur atau waktu tidur terganggu, stres berlebihan, rendahnya harga diri, kecanduan digital, dan terakhir ketergantungan pada validitas sosial seperti like-nya atau komen dan followers atau pengikut di media sosialnya. Kecanduan media sosial itu ditandai dengan berbagai kondisi seperti yang pertama, sulit mengontrol penggunaannya, yang kedua, durasi akses yang semakin meningkat, yang ketiga, terganggunya aktivitas penting seperti belajar, tidur, dan interaksi sosial secara nyata. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, gangguan emosi, serta menurunnya kesehatan mental remaja. Dampak positif dari media sosial ini, di sisi lainnya, yaitu media sosial juga memberikan manfaat apabila digunakan secara bijak. Jadi, media sosial itu sebenarnya tergantung terhadap orangnya sendiri. Yang pertama yaitu seperti mempermudahkan akses informasi. Seperti kan ada teman yang jauh, itu bisa tetap menjaga silaturahminya dengan menggunakan media sosialnya. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, memperluas pertemanan. Yang keempat, memberikan dukungan sosial. Nah, menjadi sarana edukasi dan kampanye kesehatan mental bagi remaja.
Adapun media sosial, nah di sini dalam praktik SDG 3 kehidupan sehat dan kesejahteraan bertujuan memastikan kehidupan yang sehat bagi semua orang, termasuk kesehatan mental remaja. Nah, dalam hal ini, media sosial itu dapat menjadi sarana pendukung untuk kesejahteraan psikologis, tetapi juga dapat menjadi faktor resiko apabila digunakan secara berlebihan tanpa pengendalian diri. Literasi digital sebagai solusi. Nah, literasi digital itu merupakan kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi digital secara bijak. Nah, dengan literasi digital yang baik, kita sebagai remaja itu dapat yang pertama lebih kritik terhadap konten media sosial, yang kedua menghindari dampak negatif penggunaan media sosial, yang ketiga menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Peran berbagai pihak. Menurut dengan penilaian dengan berbagai pihak, itu menjaga kesehatan mental remaja di era digital itu memerlukan peran dengan berbagai pihaknya. Yang pertama, menurut remajanya atau menurut dirinya sendiri, itu harus menggunakan media sosial secara bijak. Yang kedua, lingkungan keluarga, yang dimana keluarganya itu memberi pengawasan ada atau pendamping atau diberikan jadwal batasan untuk memegangkan media sosialnya atau memainkan gadgetnya. Adapun itu dari pendidik atau sekolah itu memberikan edukasi literasi digital. Bisa juga dari pemerintah itu memperkuat kebijakan perlindungan remaja di ruang digital. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi ini yaitu media sosial itu memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kesehatan mental remaja karena dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, dampak tersebut dipengaruhi oleh pola penggunaannya sendiri atau dia sendiri, kondisi individu bisa dibilang. Nah, dan lingkungan sosial mereka. Nah, oleh karena itu, penggunaan media sosial yang sehat itu perlu didukung melalui yang pertama literasi digitalnya, pengawasan keluarga, pendidik, dan kebijakan yang sejalan dengan tujuan SDG 3. Nah, sekian terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.